Nah, banyak sekali pertanyaan bunda-bunda, Bu Bidan apakah melahirkan harus menunggu pecahnya ketuban terlebih dahulu, atau untuk melahirkan itu apakah selalu mengeluarkan air ketuban dulu? Nah, bagaimana sih bunda sebenarnya? Apakah harus pecah dulu atau bagaimana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya ya. Jadi ketika Bunda sudah merasakan kontraksi asli persalinan, di mana kontraksinya itu sudah sangat sering, paling tidak minimal 10 menit sekali kontraksi datangnya. Kemudian semakin sering lagi jadi 5 menit sekali, jadi 3 menit sekali, dan 2 menit sekali. Dan ketika saat sudah 3 menit sekali, Bunda sudah bisa untuk dilakukan pengecekan pembukaan mulut rahim. Biasanya jika sudah kontraksinya dengan jarak 3 menit sekali, itu Bunda sudah ada pembukaan mulut rahimnya. Ketika Bunda sudah merasakan kontraksi asli persalinan, namun kok juga belum ada flek darah keluar, belum ada air ketuban yang pecah, itu apakah Bunda sudah ingin melahirkan atau belum sih? Apakah harus menunggu flek darah keluar ataukah harus menunggu cairan ketuban pecah dulu? Nah Bunda, sebenarnya air ketuban itu normalnya akan pecah dengan sendirinya saat sudah mendekati pembukaan lengkap atau saat sudah pembukaan lengkap. Dan malah rata-ratanya itu saat sudah pembukaan lengkap itu banyak selaput ketuban yang masih utuh dan belum pecah dengan sendirinya. Kita sebagai tenaga medis, caranya ketika sudah pembukaan lengkap, air ketuban yang belum pecah itu akan dilakukan pemecahan selaput ketubannya dengan menggunakan alat khusus supaya air ketubannya bisa keluar dan bisa melumasi di area jalan lahirnya. Dan ketika cairan ketuban sudah keluar, itu akan terlihat nampak rambut dedek bayinya ketika Bunda sudah pembukaan lengkap dan sudah mengejan. Jadi Bunda jangan khawatir, walaupun sekarang sudah terjadi kontraksi asli persalinan, namun kok tak kunjung keluar air ketubannya, itu masih termasuk dalam kondisi yang normal ya Bunda. Malahan jika Bunda sudah keluar air ketuban, namun kontraksinya belum intens, belum sering, itu yang akan bisa membahayakan kondisi kehamilan Bunda. Jika air ketuban sudah keluar namun dilakukan pemeriksaan itu belum ada pembukaan mulut rahim, itu nanti yang dapat membahayakan si dedek bayinya. Bisa jadi ketika sudah proses pembukaan berjalan, itu akan lama-kelamaan membuat cairan ketuban yang di dalam rahim Bunda itu akan menjadi semakin sedikit dan bisa sampai habis. Jika air ketuban sudah habis saat proses persalinan nanti, itu dapat membahayakan si dedek bayi di dalam kandungan Bunda. Saat kontraksi datang, jika air ketuban sudah habis, itu akan langsung area rahimnya itu langsung menempel pada badan dedek bayinya. Saat kontraksi rahim itu kan seperti meremas. Nah, dengan adanya air ketuban saat proses persalinan, itu meremasnya tidak langsung meremas badan bayi, melainkan masih ada ruang di dalamnya dengan adanya air ketuban. Namun jika air ketuban sudah habis, itu akan posisi rahimnya langsung menempel pada bayi. Jadi bayi akan langsung diremas oleh rahim, sehingga bahayanya saat proses persalinan si dedek bayinya bisa saja mengeluarkan BAB-nya yang pertama kali di dalam rahim, karena normalnya BAB itu keluarnya setelah bayi lahir. Nah, jika keluar duluan di dalam rahim sebelum dedek bayi lahir, itu yang dapat menyebabkan bayi mengalami keracunan saat proses persalinan, keracunan air ketuban, atau istilah awamnya bayinya terminum air ketuban. Nah, itu yang dapat menginfeksi paru-paru si dedek bayinya, karena dari air ketuban tersebut yang terhirup dan masuk ke dalam paru-paru si dedek bayinya itu akan dapat menyebabkan bakteri-bakteri dari mekonium atau BAB pertama si dedek bayinya itu masuk
ke dalam paru-paru dedek bayinya. Karena konsistensi dari BAB pertama dedek bayi itu sangat lengket, sangat pekat, warnanya kehitaman, hijau kehitaman, yang itu dapat membuat sumbatan-sumbatan di area paru-paru si dedek bayinya, sehingga pernafasannya nanti saat lahir akan terganggu dan terinfeksi oleh bakteri-bakteri yang masuk ke dalam saluran pernafasan si dedek bayinya. Sehingga biasanya kalau bayi lahir dengan terminum air ketuban atau terhisap air ketuban, itu bayinya tidak langsung nangis, bayinya bisa warnanya kebiruan, bahkan henti nafas. Nah, untuk itu Bunda, untuk menjaga semuanya, jika Bunda mengalami air ketuban pecah duluan atau KPD, ketuban pecah dini, Bunda harus segera memeriksakannya ke tempat bersalin. Jangan Bunda lama-lama menunggunya di rumah, karena dari ketuban pecah itu ada jangka waktunya, tidak boleh terlalu lama. Rata-rata 6-24 jam tergantung kondisi detak jantung dedek bayinya, kondisi ibunya. Untuk itu Bunda, mulai sekarang ya, Bunda harus tahu bagaimana apakah itu cairan yang keluar itu air ketuban atau bukan. Nah, kalau benar-benar air ketuban, Bunda harus langsung pergi ke tempat bersalin untuk memastikannya sudah pembukaan atau belum. Jika belum ada pembukaan dan ternyata air ketubannya sudah pecah berjam-jam, itu Bunda harus segera dilakukan tindakan supaya saat proses persalinan terjadi itu pembukaannya tidak berjalan lama, pembukaannya bisa berjalan dengan cepat dan dedek bayinya bisa keluar dengan segera. Biasanya akan dilakukan dengan cara diinduksi. Nah, dengan diinduksi atau dipacu itu proses pembukaannya akan cepat, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga air ketuban yang keluar itu tidak sampai habis. Air ketuban yang sudah habis itu selain membuat BAB bayi pertama keluar di dalam rahim, juga akan menghimpit dari tali pusat si dedek bayinya. Karena tali pusat itu adalah kunci utama si dedek bayi itu masih tetap bertahan di dalam rahim, sehingga jika tali pusat itu terhimpit, tertekan oleh rahim saat berkontraksi, itu aliran darah, makanan, nutrisi, serta oksigen ke dedek bayinya itu akan terhambat, sehingga dedek bayi tidak akan mendapat oksigen cukup saat proses persalinan. Bisa jadi saat proses persalinan karena adanya kontraksi dan si tali pusat dedek bayinya itu terjepit, terhimpit, tertekan, dedek bayinya detak jantungnya bisa saja di bawah normalnya atau di atas normalnya. Jadi dedek bayinya bisa mengalami kondisi fetal distress. Untuk itu Bunda mulai sekarang selalu awasi jika ada cairan yang keluar lewat jalan lahir Bunda. Barangkali itu air ketuban atau bukan. Untuk mengetahui ciri-ciri air ketuban atau bukan, sudah pernah Bidan Irawati jelaskan pada video sebelumnya. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan, kurang lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.